Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih kita tunggu bergabung, silahkan untuk segera berkajian tahsin virtual kita pada kesempatan hari ini. Oke, ada berapa orang? Kita akan mulai. Terima kasih yang sudah bergabung dalam kajian virtual. Bagian ada yang izin liburan ya. Dan saat ini kita adakan secara virtual karena memang kondisi saya sedang safar, jadi kita, adakan pengajian, jangan sampai libur, sayang nanti lupa materinya, kan. Makanya kita tetap adakan agar tidak terlupa. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiyain wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hari Senin, yang barokah ini kita semuanya diberikan limpahan kesehatan oleh Allah taala, dilimpahkan juga keberkahan, dilancarkan urusan-urusannya. Bagi yang sedang ada urusan mudah-mudahan lancar ya, Bu. Yang sedang safar mudah-mudahan safarnya juga lancar sampai tujuan ya. Dan kita yang ikut, yang bisa ikutan pengajian hari ini, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmunya, dengan ilmu yang bermanfaat. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Pertemuan tahsin hari ini, saya sampaikan informasi untuk Ibu semua. Mohon maaf untuk pertemuan tahsin hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Jadi perlu saya sampaikan nih, ya. Kita sudah cukup lama, melaksanakan kegiatan tahsin ya, sudah lebih dari setahun kalau nggak salah ya. Dan hari ini adalah hari terakhir kita, eee, pertemuan tahsin. Itu hari terakhir di tahun 2001. Ya, insyaallah mudah-mudahan di tahun depan kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan tahsin selanjutnya. Kalau untuk tahun ini pertemuan terakhir, ya. Mudah-mudahan semua panjang umur, biar nanti tahun 2002 lebih baik lagi keadaannya ya. Semangat lagi belajarnya, lebih semangat lagi Qur'annya. Nah, itu ya, Bu, ya, kabar, yang perlu saya sampaikan. Nah, ya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu, tetap semangat mengikuti kajian demi kajian, baik offline di masjid ataupun online. Jadi kita variasi saja ya. Bisa offline, bisa online, kedua-duanya ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan kajian tahsin kita, terakhir kan surat Al-Baqarah ya, masih di Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah, kita buka ayat 11. Di ayat 7 kita akan bedah surat Al-Baqarah. Jadi untuk pertemuan hari ini, ibu-ibu semua nanti akan menyetorkan melalui WhatsApp call ya. Mudah-mudahan sinyal aman. Kalau aman nanti pakai WA call. Kalau misalkan belum aman, ya menggunakan voice note. Tapi sementara kita usahakan dulu menggunakan WhatsApp ya. Setorannya nanti setelah, sesi YouTube-nya kita close ya, kita tutup dulu sesi YouTube-nya, baru setelah itu saya persilahkan untuk store bacaan yang kita pelajari di hari ini.
Nah, nanti akan disampaikan urutannya melalui WhatsApp grup. Tetap pantau WhatsApp-nya biar tahu giliran baca berikutnya siapa. Ayat 17 dituntaskan sampai ayat 20 ya. Nah, aja ya. Setengah halaman sedikit-sedikit dulu ya. Nanti kalau sudah mantap ya, sudah lancar semuanya, baru nanti kita tingkatkan jadi satu halaman. Kemudian terus satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Hati di sini ya ibu-ibu. Ladzis, ini kan ada za ketemu ya. I aslinya kan panjang dia. Alladzi gitu. Tapi karena hadirnya hamzah wasal, panjangnya ini dibatalkan. Ya, langsung ke huruf sin. Jadi bacanya alladzis. Dan alladzis, bukan begitu. Hati-hati ya, untuk bacaan ini kadang-kadang suka dipanjangkan. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Berhenti ini. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ. Ulangi. ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Di sini hati-hati, mim bertasydid ya, digunakan. Mun ya ketemu ba jadi iklab, didengung ya. Umyun ikhfa, posisi bibir kita, lidah kita siap-siap ngucapin huruf fa. Umyun gitu ya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وبرق. Dari situ ya. Cara wakofnya itu ro dengan qaf mati kan, ujungnya disukunkan sehingga muncul qalqalah. Wa ra'du wa barqa. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Nah, itu sampai 20 dulu ya. Terus selebihnya kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Saya ulangi, khususnya kalimat yang ini ya, au kasayyibin. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. يجعلون أصابعهم في آذانهم
من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا بحركات sini قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Oke, itu dulu ya, sampai ayat 20. Ibu simak baik-baik. Bisa diulang lagi nanti di-rewind, ya, bacaan yang saya contohkan. Disetorkan sesuai urutan yang saya sebutkan di grup WhatsApp. Nanti ditelepon atau saya yang telepon nanti, ya, giliran baca siap ya. Sudah siap ya? Bagi yang belum absen, isi daftar hadirnya di live chat ya, biar ketahuan siapa saja, dan mohon nanti di-list Ibu ketua kelas untuk di-list siapa yang pertama baca, kedua, dan seterusnya. Saya tunggu giliran baca, setelah kita close YouTube-nya, baru kita persilahkan baca, gitu ya. Nah, sebelum kita close, dan lanjut ke sesi setoran, materi kita untuk tahsinnya sampai ayat 20 saja. Poin-poin yang tadi harus diperhatikan adalah cara kita mewakofkan. Karena ini ayat cukup panjang. Kalau ibu baca dari masaluhum langsung ke layub sirun kan nggak mungkin nafasnya nanti habis di tengah. Jadi lebih baik kita wakofkan saja dari awal. Kemudian ayat 18, hati-hati nih, banyak banget bacaan dengung. Ya, sama hamas di sini bukmun itu ya. Hati-hati. Sama yang bacaan ini nih, wabarqo, bukan wabar salah ya. Wabarqo. Nah, wabarqo. Jadi ada unsur qalqalah, bukan wabarqo. Wabarqo juga salah. Seolah-olah kayak fathah kalau wabarqo. Yang benar wabarqo, wabarqo. Nah, ada unsur pantulan. Nah, itu poin-poin yang harus Ibu perhatikan. Berikutnya kita akan coba sedikit membahas hal yang pernah ditanyakan oleh salah satu jamaah berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Ada pertanyaan begini, Ustaz, saya saat ini alhamdulillah mengikuti kegiatan One Day One, sebuah kegiatan yang sangat positif, baik sekali untuk motivasi kita. Karena untuk istiqomah itu butuh teman, butuh community, butuh sahabat, butuh perkumpulan. Ya, maka kan hadis Nabi itu disebutnya majtama'a qaumun. Ya, berkumpulnya suatu kaum. Untuk menyemangati diri kita, kita butuh teman. Teman Quran, sahabat Quran kita. Komunitas Quran kita. Ada namanya One Day One. Nah, ada yang bertanya, One Day One Juice sudah saya ikuti, tapi saya jadi ragu ketika saya diingatkan oleh sahabat saya agar ya jangan cuma kejar setoran. Yang penting kita tuh bukan dituntut untuk kejar setoran, yang penting kita paham apa yang kita baca. Statement ini satu sisi ada benarnya, ya, ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena kalau kita telan mentah-mentah kalimat tersebut akan menjadi kontraproduktif. Akan menjadi pelemah semangat bagi orang yang sedang bersemangat lakukan amal unggulan, amal tilawah Quran. Karena nggak semua orang sanggup melakukan tilawah 1 hari 1 juz, nggak semua orang.
spesial tuh, yang bisa istiqomah untuk 1 hari 1 juz, gitu. Bagi orang yang ragu, "Wah, saya tiap hari one day one juz, nggak ngerti, jangan-jangan sia-sia." Ada tuh yang akhirnya karena ada hembusan pemikiran, "Percuma ente baca hari 1 juz tapi nggak ngerti." Nol, nol, dianggapnya nol. Akhirnya apa? Dia simpulkan apa yang dilakukan sia-sia dan memutuskan untuk apa? Berhenti dari bacaan one day one juz. Sayang kalau sampai kayak gitu. Maka pesan saya, ya, bagi ibu-ibu, siapapun jamaah yang sudah terbiasa dengan one day one juz, walaupun belum paham apa yang dibaca, lanjutkan. Kenapa? Karena ini amalan spesial yang nilainya 1/10 kebaikan. Nabi yang mengatakan, dan Nabi mengatakan sebuah hadis redaksinya itu man qara'a harfan. Barang siapa membaca lafaz huruf di dalam Al-Qur'an, ya. Lafaz huruf di dalam Al-Qur'an. Qara'a, qiraah, beda dengan tilawah. Nabi bukan mengatakan man tilawah. Nah, barang siapa yang tilawah satu huruf, ya, di antara huruf-huruf Al-Qur'an, maka baginya 10 kebaikan. Bukan begitu hadis Nabi. Kenapa? Karena berat. Kalau orang dapetin 10 kebaikan itu harus di derajat tilawah. Karena pengertian tilawah itu levelnya itu level yang next level. Karena tilawah itu pengertiannya bukan cuma baca, tapi dia mengikuti apa? Apa yang sedang dibaca. Entah itu hukum-hukumnya dan juga itu pemahamannya. Tapi yang disampaikan dalam sabda Nabi itu bukan tilawah, tapi qiraah. Yang artinya adalah ketika kita baca satu huruf, satu ayat, 1 juz, walaupun kita tidak paham, tetap berlaku 10 kebaikan tiap huruf. Nah, jadi itu, ya, tidak berkurang pahala kita walaupun kita nggak paham. Jangan dianggap itu akan menjadi sia-sia, kalau kita nggak paham sia-sia, enggak. Secara tidak sadar, tanpa kita sadari, ya, itu akan menjadi sumber tazkiyatun nafas bagi hati kita. Itu akan nyuci kotoran-kotoran yang dalam hati. Dengan tilawah. Ya, tilawah Quran, dengan bacaan Quran. Walaupun kita nggak ngerti. Walaupun kita nggak paham isinya. Teruskan baca, karena Allah akan balas tiap hurufnya. Nah, syukur-syukur kalau kita tambah tuh. Bukan cuma baca, tambah ngerti lagi, itu lebih keren, lebih hebat. Yang jangan sampai terjadi adalah baca kagak, paham juga kagak. Ini yang jangan sampai terjadi. Nah, bisikan-bisikan seperti tadi, statement-statement seperti tadi itu menjatuhkan mental orang sebenarnya. Jangan hiraukan. Kalau menurut saya teruskan saja. Nah, untuk mendapatkan keseimbangan, biar dapat sunnah yang disebut man qara'a harfan tadi, 10 kebaikan tiap hurufnya, lanjutin one day one juz-nya. Karena posisi kita di hadapan Allah di akhirat nanti sesuai dengan akhir bacaan kita. Artinya apa? Semakin banyak tilawahnya, semakin the best katanya. Ingat, tidak dituntut untuk paham 100%. Tidak dituntut. Yang penting ente baca dengan tahsin. Itu dapat tuh. Bahkan yang enggak tahsin atau yang terbata-bata, yang masih banyak salahnya, tetap dia berusaha untuk baca, dapat ditambah 2 pahala. Nah, biar imbang tadi, biar balance, bagi ibu-ibu yang sudah one day one juz, tambah 1 aktivitas, sama aktivitasnya adalah tadabbur Quran. Jangan mesti banyak-banyak, nggak mesti 1 juz harus dipahami, biar balance gitu. Apa? Targetin 1 hari 1 surat misalnya, atau 1 halaman kita baca tafsirnya. Pakai tafsir yang ringan-ringan saja, tafsir Al-Muyassar atau tafsir-tafsir yang simpel gitu. Atau minimal terjemahannya, gitu. Atau dengerin kajian-kajian secara rutin, kajian tafsirnya gitu. Nah, misalkan nggak bisa setiap hari, sepekan sekali. Jadi ada, penyeimbang.
tilawah pahala qiraahnya dapet, pahala 10 kebaikan tiap hurufnya dapet, pahala tadabbur Qur'annya juga dapet. Jadi dua-duanya dijalankan secara seiringan. Jangan ditinggalin one jusnya, itu bagus, bagus bener. Udah banyak orang yang meraih manfaat. Yang tadinya belum bisa gara-gara one jus akhirnya terdorong untuk kasih. Yang tadinya udah mulai, yang sudah terbiasa one jus akhirnya dia nggak puas one jus. Biasanya begitu tuh jemaah. Kalau udah terbiasa dengan satu kebaikan, itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Dia terbiasa dengan one jus, dia nggak puas dengan akhirnya apa? Akhirnya dia pengen nambah lagi, selain membaca, dia pengen paham. Ah, nggak puas juga, dia akhirnya apa? Pengen ngafalin. Oh, bertahap begitu. Jadi, ketika ada yang bertanya seperti yang tadi diungkapkan di awal, ketika baca nggak ngerti artinya, lanjutin, ya. Jangan ragu untuk melanjutin, terus di-balance, diimbangi dengan, menyimak atau membaca terjemahannya, ya nggak mesti setiap hari satu juz ya, cukup satu surat, yang penting kita bisa kebayang gitu. Ketika ketemu surat, A, surat B, kebayang secara global makna dari apa yang kita lebih mantap lagi. Mhm, ya. Itu pesan untuk siapapun yang mendengar kajian kita hari ini. Ya, untuk sesi YouTube, saya pikir sampai itu dulu ya. Ya karena, mengingat lagi safar, jadi saya tidak bisa, eee, live lebih panjang lagi. Ya ini juga saya, jadikan apa, konsepnya adalah virtual gabungan dengan, WhatsApp ya. Saya close dulu untuk pertemuan virtual melalui YouTube-nya, nanti kita sambung di pertemuan sesi kedua dengan call WhatsApp, sesuai urutan yang ada di daftar hadir. Nanti akan saya ingatkan melalui WhatsApp group, bisa saya yang telepon atau Ibu yang telepon seperti biasa. Kemudian, mudahan kita pahami apa yang saya sampaikan tadi. Tetap semangat ya, bermujahadah, jangan pesimis ya. Jangan putus asa ya, jangan apa namanya, merasa beban dengan bacaan yang sering-sering salah ya, nikmati saja. Orang yang ada salah-salahnya wajar, ya tetap diapresiasi, tetap dapat. Oke, saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu di sesi kedua melalui WhatsApp. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan untuk sesi YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.